Semangat pagi, Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Master Adit, mengajak para master semua untuk menjadi bagian dari pegiat anti korupsi melalui edukasi dan kampanye anti korupsi. Baik, izinkan saya untuk memantik semangat para master semuanya melalui salam semangat. Jika saya menyapa para master semuanya dengan semangat pagi, maka silakan para master menjawab dengan semangat. Pagi, pagi, pagi. Jika saya menyapa para master dengan apa kabar hari ini, maka silakan para master menjawab dengan semangat. Master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Siap para master? Baik, langsung saja kita mulai. Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar hari ini? Master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Baik, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk para master semuanya. Baik, sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun kepada para master semuanya. Jalan-jalan di pantai Losari, pulangnya beli buah kedondong. Jika ingin Indonesia tanpa korupsi, ayo mulai dari diri kita dong. Baik, terima kasih para master semuanya. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada master semuanya. Saya akan memberikan screen share kepada master semuanya. Baik, perkenalkan para master semuanya. Saya, Master Adit, dengan nama lengkap Aditya Rahmat Bahtiar, asal dari Madiun. Saat ini saya menjabat sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah Madiun dan tentunya sebagai pegiat anti korupsi. Kemudian saya akan menyampaikan safety briefing kepada para master semuanya. Yang pertama, pastikan jaringan listrik di sekitar lingkungan master aman. Pastikan juga kabel-kabel juga aman. Kemudian yang kedua, pastikan jaringan internet yang para master gunakan adalah jaringan internet yang aman. Apabila para master menggunakan jaringan internet publik, pastikan data-data yang ada dalam gadget master sudah terproteksi dengan aman. Tak lupa yang ketiga adalah kami menghimbau kepada para master untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Apabila para master berada di lingkungan publik, maka kami harapkan para master menggunakan masker, membawa hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun, dan tak lupa para master senantiasa menjaga jarak aman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu, master? Baik, sebelum memasuki materi pada hari ini, silakan para master mengikuti pretest yang telah saya sediakan. Ada 10 pertanyaan yang bisa master jawab untuk mengukur pengetahuan master mengenai dunia anti korupsi. Baik. Kemudian tema kita pada hari ini adalah hari gini masih korupsi. Oh, nggak keren deh. Nah, itu tema kita hari ini, Master. Baik. Di sini saya akan menyampaikan 4 materi kepada para master semuanya. Yang pertama, pengertian korupsi.
Yang kedua, delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Yang ketiga, perbedaan gratifikasi, suap atau uang pelicin, dan pemerasan. Yang keempat, strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Sebelumnya kita akan mulai dengan video pendek terlebih dahulu, para master. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pendek yang dibuat oleh ACLC KPK dengan judul Seandainya Indonesia Tanpa Korupsi. Silakan disimak para master sekalian. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Selamat pagi. Pagi. Ini Indonesia tanpa korupsi. Pernahkah Anda membayangkan keadaan Indonesia jika terbebas dari korupsi? Menurut Anda, apa lagi keuntungan yang dapat kita rasakan di negeri ini apabila tidak ada korupsi? Sebagai contoh, Anda dapat melihat keadaan negara Denmark saat ini. Denmark menduduki peringkat pertama negara bebas korupsi di dunia. Apakah Anda ingin Indonesia mengikuti jejak Denmark sebagai negara yang benar-benar bebas dari korupsi? Tahukah Anda, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dengan potensi yang luar biasa. Potensi kekayaan Indonesia inilah yang seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab atau korupsi. Apa buktinya kalau Indonesia termasuk negara yang kaya? Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar ini sangatlah strategis. Indonesia terletak di antara dua benua dan di antara dua samudera. Tahukah Anda bahwa posisi ini adalah muara untuk menunjukkan Indonesia yang makmur dan sejahtera? Dengan posisi ini, Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dan titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Selain itu, siapa yang tidak tahu kalau Indonesia menyimpan kekayaan alam yang sangat indah dan berlimpah? Mengingat sumber daya manusia di Indonesia yang jumlahnya menduduki posisi keempat terbanyak di dunia, maka sangatlah mungkin SDM jadi sumber penyedia tenaga kerja dalam memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia untuk kesejahteraan bersama. Bangsa Indonesia juga memiliki garis sejarah yang besar, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Beberapa di antaranya, seperti Samudra Pasai yang menguasai perdagangan, Majapahit di bawah komando Mahamati Gajah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara, penjajahan Belanda selama 3,5 abad, penjajahan Jepang selama 3,5 tahun, hingga Indonesia merdeka. Setelah merdeka, sudah seharusnya bangsa ini lebih leluasa mengurus diri sendiri, mengelola, serta memanfaatkan kekayaan yang dimiliki demi kemakmuran bangsa. Masih banyak kekayaan Indonesia yang belum disebutkan. Menurut Anda, apa saja itu? Tentu Anda ingin menjaga kekayaan Indonesia demi kesejahteraan bersama, bukan?
mempelajari modul ini, maka Anda akan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, mau bekerja keras, dan semakin bersemangat memberantas korupsi. Baik, bagaimana para master? Menarik bukan videonya? Baik, tentu saja sangat menarik. Indonesia adalah negara yang kaya, dan apabila itu dibarengi dengan pemberantasan korupsi, maka akan menjadi negara yang luar biasa para master. Kita lanjutkan para master. Baik, saya akan masuk pada pengertian korupsi menurut pandangan beberapa ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang pertama, menurut Robert Glidgard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam rangka dalam negara di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Bisa digarisbawahi para master semuanya? Bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan dalam negara. Tentunya tujuannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Baik, pengertian dari Harry Campbell. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lainnya. Bisa digarisbawahi para master semuanya? Bahwa korupsi ini dimaksudkan untuk mengeruk keuntungan pribadi yang tidak resmi. Kemudian dari pendapat yang ketiga, dari Haryat Moko. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Indonesia. Korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. Kembali lagi Mas, kita garis bawahi bahwa korupsi adalah penyalahgunaan posisi atau jabatan yang digunakan untuk memenuhi atau menambah kekayaan dan keuntungan pribadi. Dan lebih jelas lagi, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dijelaskan definisi korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Tentu sangat besar sekali dampaknya para master. Merugikan negara dan perekonomian negara hanya untuk memperkaya segelintir orang atau mungkin segelintir kelompok. Baik, kita lanjutkan para master. Kita masuk pada delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, perubahan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengklasifikasikan korupsi dalam 7 delik dan 30 pasal pengelompokan. Yang pertama yaitu tentang merugikan keuangan negara. Yang kedua tentang suap. Ketiga, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan. Nah, dari masing-masing ini terdapat 3 definisi yang hampir mirip para master semuanya. Apa saja 3 definisi tersebut? Baik, kita akan jelaskan pada slide berikutnya para master, beserta kita akan berikan contohnya. Nah, di sini kita akan membedakan pengertian dari gratifikasi, uang pelicin atau suap, dan pemerasan. Yang pertama kita akan membahas perihal gratifikasi. Gratifikasi ini terjadi apabila ada sebuah pihak
yang memberikan layanan atau melayani, kemudian diberikan sesuatu oleh yang dilayani tanpa adanya penawaran, transaksi, atau deal-deal tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, para master. Contohnya, kepala dinas suatu instansi memberikan hadiah kepada tim auditor, entah itu dari BPKP, dari inspektorat, ataupun mungkin dari Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah tim auditor ini melakukan pemeriksaan, kepala dinas ini tidak mengharapkan apapun, para master sekalian. Tapi gratifikasi pasti mempunyai dampak yang secara tidak langsung akan mempengaruhi keputusan apa saja nanti temuan-temuan yang akan disampaikan kepada objek pemeriksaan. Baik, contoh yang lebih sederhana, para master. Wali murid memberikan hadiah kepada kepala sekolah pada saat menjelang ujian kenaikan kelas. Nah, ini juga gratifikasi, para master. Wali murid memang memberikan hadiah ini secara cuma-cuma kepada kepala sekolah. Namun, tidak murni sepenuhnya ini cuma-cuma. Di balik itu, pasti ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai, walaupun tidak disampaikan secara langsung, para master sekalian. Dan ini nantinya akan berpengaruh kepada keputusan dari pemegang jabatan atau kepala sekolah. Cukup jelas sampai sini, para master? Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas uang pelicin atau yang bisa kita kenal dengan suap. Nah, definisinya adalah suap itu terjadi apabila pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan atau yang melayani dengan maksud agar pelayanannya lebih cepat, walaupun harus melanggar beberapa prosedur yang berlaku. Nah, kita beri contoh, para master. Peserta ujian SIM memberikan sejumlah uang kepada petugas agar bisa lolos dan mendapatkan SIM walaupun tanpa ujian tertulis maupun ujian praktek. Nah, ini juga suap, para master sekalian. Kemudian yang kedua, pengusaha menjanjikan tiket berlibur ke luar negeri kepada kepala dinas suatu instansi dengan syarat apabila usahanya dapat berdiri di lokasi yang strategis yang dia pilih, walaupun dapat membahayakan lingkungan. Nah, misalkan pengusaha ini mau buat pabrik di tengah komplek persawahan yang limbahnya nanti akan mencemari persawahan di sekitarnya. Nah, kemudian pengusaha ini menawarkan janji-janji kepada kepala dinas untuk mengeluarkan izin tersebut, walaupun nantinya akan berbahaya terhadap lingkungan. Ini suap, para master sekalian. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu pemerasan. Nah, pemerasan ini terjadi apabila petugas layanan secara langsung menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan atau masyarakat dengan maksud agar mempercepat tercapainya layanan atau tujuan pengguna jasa walaupun melanggar prosedur. Nah, mirip dengan yang tadi, master. Bedanya subjeknya di sini. Yang menjadi subjek di sini adalah oknum. Semisal, oknum polisi meminta sejumlah uang di luar biaya yang ditetapkan oleh undang-undang untuk meloloskan peserta ujian SIM. Ini pemerasan, master. Kemudian yang kedua, warga masyarakat diwajibkan memberi uang administrasi seikhlasnya untuk pelayanan kependudukan di kantor desa. Seikhlasnya ini tidak ada dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan yang berlaku di desa tersebut. Ini juga pemerasan, master. Sampai di sini bisa dipahami, para master sekalian? Luar biasa. Saya yakin para master mempunyai pemahaman yang luar biasa terhadap konsep-konsep anti korupsi ini. Baik. Kita lanjutkan, para master. Nah, lantas apa strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi? Baik,
Di sini kita akan membagi 3 strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Apa saja itu para master? Langsung saja, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu represif atau penindakan. Nah, penindakan adalah upaya hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Tentunya upaya ini bertujuan untuk membuat efek jera kepada koruptor itu sendiri, sekaligus memberikan efek takut kepada setiap orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, dengan aturan yang tegas, dengan aturan yang membuat jera, tentunya setiap orang akan berpikir ratusan kali, ribuan kali untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dan tentunya koruptornya sendiri juga pasti akan jera jika hukumannya adalah hukuman yang berat. Kemudian yang kedua adalah melalui perbaikan sistem. Nah, perbaikan sistem ini adalah upaya kedua setelah penindakan. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah. Nah, pada saat ini kita sudah didukung dengan banyaknya publikasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, baik secara anggaran maupun kegiatan. Memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga untuk melakukan langkah perbaikan. Tentunya ini juga merupakan satu langkah perbaikan sistem, para master sekalian. Kemudian, modernisasi pelayanan publik. Nah, ini yang tidak kalah penting, para master. Sekarang pelayanan publik sudah berbasis online. Semuanya sudah terintegrasi, sehingga menutup celah-celah tindakan korupsi. Dan yang terakhir, pengawasan yang terintegrasi. Di sini nanti kami, sebagai aparat pengawas internal pemerintah, akan melakukan pengawasan yang terintegrasi, baik melalui aplikasi maupun secara langsung untuk mendukung pemerintahan yang bebas korupsi. Dan strategi yang terakhir, para master sekalian, dan merupakan strategi yang sangat penting, yaitu edukasi dan kampanye anti korupsi. Nah, ini yang sedang kita lakukan sekarang, para master. Strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Nah, tidak kalah penting, master, kita melakukan edukasi dan kampanye anti korupsi dari semua kalangan, mulai dari anak kecil, mulai dari pelajar, kemudian mulai dari karyawan atau karyawati, masyarakat sipil, pejabat ataupun ASN, dan lain-lain, master. Semua lini kita sasar. Dan tentunya kita harapkan edukasi ini menjadi gerbang awal agar masyarakat paham bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan perlu untuk diberantas. Baik, kita masuk pada tahap kesimpulan, para master sekalian. Kita bisa lihat Bapak Firly Bahuri sebagai Ketua KPK saat ini memberikan pesan bahwa korupsi dan narkoba adalah extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Perlu antisipasi, partisipasi, keseriusan, dan komitmen seluruh elemen bangsa guna mencegah dua kejahatan itu terjadi lagi dan sirna dari bumi pertiwi kita. Nah, ini yang sangat penting, Mas. Yang digarisbawahi adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Jadi bukan hanya kejahatan biasa, Master. Ini kejahatan luar biasa. Maka dari itu, kita semua harus sepakat untuk mengatakan say no to corruption. Atau katakan tidak pada korupsi, menjadi generasi yang berani jujur, hebat. Karena jujur adalah awal dari anti korupsi. Baik, para master sekalian. Dari serangkaian penjelasan yang saya sampaikan tadi, para master sekalian bisa mengikuti post-test dengan link yang sudah tertera untuk bisa mengukur pemahaman para master sekalian setelah mendapatkan materi anti korupsi hari ini. Tentu, saya yakin nilai para master sekalian akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya sudah baik, akan meningkat menjadi lebih baik dan sangat baik. Silakan para master.
Nah, setelah master melakukan post test, maka saya harapkan para master untuk tetap bergabung bersama kami untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, bergabung melalui grup WhatsApp. Nah, linknya sudah ada, Master. Tinggal Master ketik di browser atau langsung dari HP bisa atau dari komputer bisa. Nanti akan tersambung dalam grup WhatsApp dan nantinya kita di sana bisa mendapatkan informasi dan konten-konten menarik seputar anti korupsi. Yang kedua, mengunggah konten tersebut nantinya dalam akun-akun Instagram para master semuanya. Tentunya pada saat ini kita dibutuhkan untuk beradaptasi dengan teknologi para master. Nah, Instagram merupakan salah satu media sosial yang populer dan diharapkan para master bisa menggunakan Instagram untuk membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian yang ketiga, nantinya juga ada diskusi-diskusi virtual yang menarik tentang topik-topik anti korupsi yang terbaru melalui Zoom meeting yang linknya akan kami informasikan nanti di grup WhatsApp. Seperti itu para master sekalian. Menarik bukan? Nah, silakan para master untuk segera bergabung dengan WhatsApp grup kami. Nah, setelah mendapatkan paparan materi, kami harapkan para master juga mengisi form evaluasi hari ini. Jadi kita akan melihat semampu mana sih narasumber kita ini menyampaikan materi. Nah, kemudian master juga bisa memberikan kritik dan saran tentunya supaya narasumber kita atau saya selaku pribadi bisa lebih baik ke depannya dalam menyampaikan materi-materi anti korupsi. Baik, kita masuk di sesi yang terakhir yaitu closing statement para master. Bersama seluruh elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Semangat para master semuanya. Terima kasih. Semangat pagi, 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 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.